Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takia, NPM 1911070105, jurusan PAUD kelas E semester 3. Anak berkebutuhan khusus atau biasa disebut ABK. ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Diagnosis kesulitan belajar atau DKB. Diagnosis kesulitan belajar adalah upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi yang sama mengenai gejala-gejalanya. Sebelum menetapkan alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar siswa, guru sangat dianjurkan terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang melanda siswa tersebut. Upaya seperti ini bertujuan menetapkan jenis penyakit, yakni jenis kesulitan belajar siswa. Karakteristik anak kesulitan belajar. Berbagai masalah anak kesulitan belajar secara umum menyangkut kemampuan akademik dasar seperti kalistung atau membaca, menulis, berhitung. Hal ini menyebabkan anak kesulitan belajar sulit untuk diidentifikasi hingga mereka masuk sekolah dan mengalami masalah prestasi akademis. Tanda anak yang mengidap kesulitan belajar antara lain: 1. Menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata, nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensial yang dimilikinya. 2. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada siswa yang sudah berusaha giat belajar tapi nilainya selalu rendah. 3. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar dan selalu tertinggal dari kawan-kawan waktu yang disediakan. 4. Menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. 5. Menunjukkan perilaku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam ataupun di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, dan lain-lain. 6. Menunjukkan gejala emosional yang tidak wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi, misalnya dalam menghadapi nilai rendah, tidak menunjukkan perasaan sedih atau menyesal, dan sebagainya. Langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar. Menurut Etika Kartikawati dan William Lusikoi, langkah-langkah diagnostik terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu 1. Identifikasi kasus. Tujuannya untuk mencari dan menemukan di antara siswa-siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar yang serius dan yang memerlukan bantuan. B. Tekniknya dengan memanfaatkan catatan atau rekaman tentang hal-hal ihwal yang menyangkut kegiatan belajarnya untuk dianalisis. C. Prosedurnya mengumpulkan nilai-nilai dari seluruh bidang studi dalam satu kelas untuk dihitung bagaimana rata-rata bagi setiap guru dan dihitung nilai rata-rata seluruh siswa di kelas itu, lalu buat grafik nilai. 2. Melakukan diagnosis. Tujuannya mengetahui secara tepat lokasi kesulitan belajar tersebut dalam bidang studi apa saja. Juga untuk mengetahui secara pasti jenis kesulitan yang dialami dan apakah menyebabkan timbulnya kesulitan. Tekniknya melakukan analisis dokumenter, wawancara observasi, melakukan tes dalam berbagai jenisnya, dan melakukan pengukuran dengan teknik sosiometri. Prosedurnya menyusun rata-rata nilai dari nilai bidang studi, kemudian menetapkannya tempat dalam bidang studi apa saja bagi siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Hal ini dapat pula dibantu oleh lapor dan hasil ulangan menetapkan siswa mana yang mendapat prioritas pelayanan karena paling banyak menemui kesulitan belajar. 3. Melakukan prognosis. Tujuannya untuk menetapkan teknik pemberian bantuan yang sesuai dengan corak kesulitan yang dihadapi siswa.
Prosedurnya, bila siswa menemukan kesulitan disebabkan oleh latar belakang pribadi, maka hendaknya diberikan bantuan melalui konseling. Bila disebabkan oleh gangguan mental, nervus, gangguan kesehatan jasmani, maka hendaknya dilimpahkan kepada dokter ahli yang bersangkutan. Bila berlatar belakang pada sikap sosial, maka perlu diberi bantuan dengan menggunakan bimbingan kelompok, karena dengan cara ini siswa akan dilatih kembali untuk bersikap sosial yang memungkinkan ia dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan dan memberikan tugas kegiatan tertentu yang membawanya ke arah hidup saling membantu, maka siswa yang bersangkutan akan terpuruk rasa sosialnya. 4. Melakukan langkah pemberian bantuan. Tujuannya untuk memberikan bantuan kepada siswa yang bersangkutan agar mampu mengatasi kesulitan belajar yang dialami dengan kemampuan sendiri sehingga dapat mencapai hasil yang optimal serta dapat menyelesaikan diri yang sehat. Tekniknya yaitu teknik pemberian bantuan yang telah dipilih meliputi 1. Remedial teaching, 2. Memberikan counseling, 3. Melakukan perlimpahan kepada ahli lain di bidangnya. 5. Melakukan tindak lanjut atau follow up service. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana hasil pemberian bantuan tersebut yang telah diberikan kepada siswa dalam rangka memperbaiki kegiatan belajarnya yang lebih lanjut. Tekniknya dengan melakukan tes kemajuan belajar berupa psikotes atau wawancara kepada siswa yang bersangkutan tentang kemajuan belajarnya dalam bidang studi tertentu dan melakukan analisis dokumen seperti hasil ulangan. Juga mengadakan observasi tentang sejauh mana perubahan tingkah laku siswa tersebut. Prosedurnya mengetes siswa dalam bidang studi yang semula mengalami hambatan. 2. Mewawancarai siswa tentang sikap dan penderitaan mengenai kesulitan-kesulitan yang dirasa. 3. Mewawancarai guru bidang studi yang bersangkutan tentang perubahan yang terjadi pada siswa yang bersangkutan dan juga melakukan wawancara dengan orang tua. 4. Menganalisis tentang informasi dan hasil belajar siswa. 5. Melakukan pengamatan atau observasi kegiatan belajar siswa yang bersangkutan, baik di kelas maupun di luar kelas. Kesimpulannya, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa diagnosis kesulitan belajar atau DKB merupakan suatu prosedur dalam memecahkan masalah dalam kesulitan belajar. Diharapkan siswa dapat mengalami perkembangan yang optimal baik secara akademis, psikologis, dan sosial, sehingga melihat kenyataan yang ada di lingkungan kita sekarang. Tentunya bimbingan dan konseling sangat diperlukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan belajar siswa sehingga siswa dapat memperoleh prestasi yang baik dan juga dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.